Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumah Pelajar Inspirasi Pelajar Milenial bersama saya Rekanita Afi. Senang sekali rasanya pada hari ini dapat kembali menyapa rekan dan rekanita semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat baik jiwa maupun raganya, selalu bahagia dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani hal-hal yang baik. Kali ini podcast Rumah Pelajar kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Rekan Muhammad Nur Ibnu Qawim, Sekretaris PC Ibnu Kabupaten Kediri, atau yang biasa kita sapa dengan Pak Sek. Terima kasih kepada para punggawa-punggawa media dan juga Jarkom ya, ini pers juga ikut andil dalam podcast ini. Ya, selamat siang, malam atau apapun ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi kader-kader semua PC Ibnu PPNU se-Kabupaten Kediri khususnya dan umumnya bagi kita seluruh dunia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pak Sek. Iya. Gimana? Manggilnya Pak Sek aja ya? Iya, ambil saja penaknya saja gitu. Atau Rekan Qawim? Pak Sek saja lah. Oke. Panggilan akrabnya di PC Ibnu Kabupaten Kediri itu Pak Sek. Jadi enak banget kalau manggil Pak Sek gitu. Siap. Gimana kabarnya hari ini Pak Sek? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah lancar, kegiatan mulai pagi sampai malam, alhamdulillah lancar ini. Masih aktif ngajar ya? Alhamdulillah pagi? Masih aktif untuk mengajar dimanapun saya berada. Saya juga masih belajar juga. Jadi ya selain mengajar saya juga cari ilmu. Sesuai dengan motonya Ibnu IPP ya. Betul. Belajar, berjuang dan bertakwa. Belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Iya, betul sekali. Oke, malam hari ini kita akan membahas hal yang masih hangat nih Pak Sek, yang baru launching beberapa waktu lalu di dunia persekretarisan terutama. Siap. Kita akan membahas tentang ini Pak, akreditasi. Nah, ini kan banyak sekali yang belum tahu, terus tiba-tiba mak bedunduk. PC Ibnu Kabupaten Kediri mendapatkan nilai A dengan nilai 90 ya, betul. Di klaster 1 akreditasinya PP Ibnu. Nah, ini perjuangan dibalik itu, dibalik layar sehingga PC Ibnu Kabupaten Kediri bisa mendapatkan nilai dan klaster segitu tuh gimana Pak Sek ceritanya? Jadi gini, Rekanita Afi, saya panggilnya Rekanita Afi saja ya. Jadi penentuan akreditasi itu tidak semerta-merta hanya pada waktu akreditasi saja. Jadi klasterisasi dulu. Jadi kalau klasterisasi nanti sudah selesai, baru akreditasi bisa. Nah, apakah yang dimaksud dengan klasterisasi? Ya, klasterisasi itu adalah pengelompokan ya PW, PC, PAC sampai yang paling bawah untuk menentukan kelayakan organisasi. Ya, itu makanya diadakan klasterisasi. Nah, klasterisasi ini ada mencakup beberapa 4 poin. Ya, 4 poin diantaranya ya, 1, penduduk muslimnya apakah lebih besar dari penduduk yang lainnya selain agama Islam maksudnya. Terus kemudian lembaga pendidikannya ya, apakah berhaluan dengan NU, berafiliasi dengan NU seberapa. Kemudian kemudian tentang kerjasama atau stakeholder bagi pengurus PC dengan majelis alumni bagaimana, apakah terjalin dengan bagus. Nah, itu nanti di dalamnya juga ada beberapa poin. Bekerjasama 3 kali dengan stakeholder, kemudian ada struktur organisasi majelis alumninya, aktif memberikan pembinaan, kemudian adanya kegiatan majelis alumni, dukungan material majelis alumni. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, parameter kondisi geografis. Nah, jarak tempuh antara PC ke PW itu juga masuk dalam penilaian. Mempengaruhi juga ya? Juga. Ya. Itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua, infrastruktur di daerah setempat atau terdapat jalan antar provinsi atau tol atau bandara atau pelabuhan. Terus transportasi umum, bus, kereta, pesawat atau perahu, itu ada ketentuannya. Jadi melalui 4 poin tersebut kita bisa
dapatkan klaster 1. Klaster 1. Ya, dengan rentang nilai seperti ini. Klaster yang nilainya antara 80 sampai 100 itu bisa masuk dalam klaster 1. Kemudian PC dengan akumulasi nilai 40 sampai 75 ditetapkan masuk klaster 2. Dan nilai 20 sampai 35 ditetapkan masuk klaster 3. Ini ada dalam peraturan pimpinan pusat tentang klasterisasi, akreditisasi dan juga database. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan ini dengan data mulai dari penduduk muslimnya berapa, mulai dari sekolah atau lembaga pendidikan yang berhaluan NU berapa, pondok pesantrennya juga, kemudian mulai dari jarak tempuh ke PB itu berapa, dan juga stakeholder alumni itu berapa. Dari keempat ini kita jadikan satu dalam suatu file dan kita ajukan ke pimpinan pusat. Melalui apa? Melalui webnya pusat yang dinamakan SAM. Ya, SAM Ibnu miliknya pusat. Jadi di dalam itu ketika kita sudah menyelesaikan data antara 4 poin tadi, ya itu kemudian kita jadikan satu di PDF-kan baru diupload ke SAM Ibnu. Ketika sudah dinilai oleh pimpinan pusat, maka nanti akan muncul nilainya berapa, ya. Dari 4 poin tersebut nilainya berapa dan akan muncul klasternya berapa. Dirinci tiap poin gitu ya Pak, 4 dari betul. 4 kategori tadi betul. Ada nilainya masing-masing. Betul. Nah, kemudian selain sudah keluar nilai klasterisasi, ya kita sudah masuk dalam klaster 1. Tapi juga perlu digarisbawahi bahwa di klaster 1 itu, ya kegiatan yang harus dilakukan itu juga mempengaruhi. Kegiatan seperti program kerja atau yang lainnya? Ya, contohnya seperti ini. Kalau kita masuk klaster 1, berarti dalam satu periode kita harus melaksanakan apa saja. Contohnya, melaksanakan kaderisasi, lakmut, CBP, atau lakut. Itu harus dalam satu kali periode. Juga melaksanakan pembinaan aswaja. Nah, itu nanti akan masuk ke dalam akreditasinya. Ketika sudah klaster 1, tapi tuntutan-tuntutan di klaster 1 ini tidak terpenuhi, maka akreditasinya juga akan berpengaruh. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika klaster ini 1, tapi akreditasinya bisa menjadi A atau B, atau bahkan bisa C. Karena tuntutan-tuntutan yang ada di klaster 1 ini tidak terpenuhi oleh organisasi tersebut. Oke, sebentar saya carikan. Berarti tadi masuk klaster dulu, klasterisasi, kemudian setelah muncul kita dapat klaster berapa, baru melaksanakan akreditasi itu tadi. Iya, betul. Ketika nilai klaster ini sudah muncul, baru kita masuk ke dalam tahapan akreditasi. Nah, dalam akreditasi itu juga banyak sekali nanti kriteria-kriterianya yang harus terpenuhi. Nah, itu. Jadi sekarang kita bahas tentang akreditasi. Nah, apakah pengertian dari akreditasi di Ibnu IPPN? Maaf, di Ibnu ya, karena di IPPN tidak ada. Belum ada. Di Ibnu. Di garis bawahi. Jadi gini, akreditasi itu adalah penilaian kinerja dan aktivitas di seluruh tingkat kepemimpinan organisasi, mulai dari pimpinan wilayah sampai ke pimpinan anak ranting atau pimpinan ranting. Sebenarnya sampai bawah itu ada ya, Pak? Sebenarnya sampai bawah itu ada, tapi yang dapat dilaksanakan sekarang atau sudah berjalan sekarang itu di tingkat PW dan PC saja. Untuk tingkat PAT dan ranting nanti kita bahas selanjutnya. Baik. Akreditasi ini sangat diperlukan agar kualitas dan disiplin atas kinerja organisasi menjadi hal yang diprioritaskan. Nah, jadi selain kita dapat menilai suatu organisasi ini layak atau tidak, seperti halnya kita sekolah lah. Sekolah kan ada juga akreditasi. Iya, benar. Nah, sekarang di Ibnu itu juga ada akreditasi. Organisasi ini apakah layak berjalan?
atau layak dikatakan organisasi. Ya, kalau memang layak dikatakan organisasi, berarti syarat-syaratnya sebagai organisasi juga harus terpenuhi. Ya, betul sekali. Nah, itu untuk yang pengertian. Kemudian fungsi akreditasi yaitu mengetahui kelayakan dari organisasi, mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi dan meningkatkan kualitas atau kinerja organisasi. Ya, kemudian manfaatnya adalah kerja organisasi berbasis data dan terukur. Nah, kita bisa mengadakan akreditasi atau bisa dikatakan A, itu buktinya apa? Iya. Harus ada datanya. Ya. Saya punya atau kita mendapatkan akreditasi A dengan nilai 90. Buktinya apa? Kita mengadakan misalkan pembinaan aswaja, ngaji milenial. Ya. Iya. Terus roadshow aswaja. Iya. Nah, itu kan sudah masuk dalam kriteria akreditasi. Ya, betul. Kemudian kaderisasinya bagaimana? Kaderisasinya kita sudah melaksanakan diklatama, kemudian melaksanakan latin latpel, terus mengadakan juga lakut. Nah, itu juga masuk dalam kriteria. Nah, selanjutnya kewajiban. Ini kembali lagi kepada klaster 1. Saya akan jelaskan kenapa kita bisa mendapatkan klaster 1 dan apa kewajiban yang harus dilakukan pada orang-orang atau organisasi yang mendapatkan klaster 1. Ya, yang ini kewajiban dan tanggung jawab pimpinan cabang pada klaster 1 terdiri dari ini ada 6 poin. Yang pertama adalah melaksanakan program penguatan aswaja atau KNUN sebanyak 6 kali dalam 1 tahun. 1 tahun, ya. Nah, kita kan sudah melaksanakan ngaji milenial, kemudian ngaji sholawat, kemudian roadshow aswaja, sudah berapa kali itu? Berarti untuk kategori itu 1 tahun itu dimulai sejak kapan, Pak? 1 tahun itu dimulai sejak awal periode kita. Oh, sejak awal periode kita sampai 1 tahun. Ya, betul. Nah, kemudian yang kedua melaksanakan lakmut, latin, ya, dan diklatama CBP minimal 2 kali dalam 1 periode pengurusan. Oke. Pada poin yang keempat, jadi ini adalah merekrut dan membina 100 orang pelajar sekolah umum negeri sebagai kader penggerak IPNU. Nah, ini juga sudah kita lakukan pada waktu Pondok Ramadan. Ya. Pondok Ramadan ini kita juga bisa merekrut dan juga lebih dari 100 ini kader yang kita rekrut ya. Jadi, katakanlah satu sekolahan 100 lebih. Kemarin kita sudah melaksanakan di SMK 1 Semen itu dan terus juga SMP Ganda juga banyak tidak hanya pimpinan cabang sebenarnya. PAC itu juga banyak yang melaksanakan Pondok Ramadan di sekolah-sekolah atau diminta oleh pihak sekolah untuk mengisi Pondok Ramadan. Berarti kita sudah lebih dari 100, mungkin 300 saja juga lebih. Nah, pada poin yang kelima, melengkapi struktur kepengurusan PAC minimal 75%. Ya, dari jumlah kecamatan di kabupaten atau kota dari jumlah PAC untuk memperoleh hasil akreditasi A. Ya. Kalau punya nilai A berarti 75% dari jumlah kecamatan di kabupatennya harus terlengkapi. Nah, jadi kita alhamdulillah dari 26 PAC kita kan sudah punya semua. Punya SP semua juga. Nah, kemudian yang terakhir, melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan, kepemudaan, dan keterpelajaran dan pendidikan minimal 6 kali dalam 1 tahun. Nah, ini juga kalau ini bisa atau terutama mengarahnya kepada CBP KPP. Ya. Karena banyak mengikuti kegiatan sosial. Taruhlah saja ketika ada bencana alam, ketika gunung meletus kemarin ya, itu juga mengirimkan. Kemudian ada kerja bakti dengan warga, kemudian ada di daerah Punju kalau tidak salah kemarin ikut untuk membenarkan saluran irigasi. Nah, itu masuk dalam kegiatan sosial kemasyarakatan itu. Nah, itu dari tanggung jawab bagi kita selaku klaster 1. Nah, ketika sudah terangkum semuanya dalam bentuk laporan, maka akan seperti yang saya katakan lagi, dijadikan satu PDF, kemudian dikirimkan ke SAM IPNU. Nah, itu untuk yang
Klaster. Nah, itu saja. Setelah itu nanti akan muncul ya hasil penilaian akreditasi berdasarkan klasterisasi tersebut ya. Ketika klaster itu muncul, kemudian syarat-syarat klasterisasi itu terpenuhi dan dibuat untuk pengajuan akreditasi. Nah, dari yang 6 poin yang saya sebutkan tadi itu untuk syarat pengajuan akreditasi. Ketika syarat-syarat ini lengkap, berarti akreditasinya juga bagus. Nah, pada per poin-poin ini nanti, poin 1 sampai 6 tadi, itu ada nilainya masing-masing. Ya, tidak hanya langsung dicakup semua, tidak. Ya. Nah, itu sudah ada nilainya masing-masing, kemudian akan dirangkum oleh tim asesornya dari pimpinan pusat. Kemudian nanti akan tercetuslah ketika sudah dinilai, maka akan muncul, oh nilainya ternyata 90. Ya, nilai kumulatif ya Pak? Ya, nilai akumulatif dari semuanya itu 90. Kemudian ini termasuk dalam kategori atau predikatnya A. Ya, itu. Jadi akreditasi A ini mendapatkan nilai antara 80 sampai 100. Kemudian yang B nilainya 60 sampai 79. C nilai 40 sampai 59. Yang D mendapatkan nilai 0 sampai 39. Oh, ada juga ya Pak yang do ya? Ya. Mungkin saja saking nemennya ya. saking apa ya? Saking terpuruknya mungkin ya. Itu sampai bisa ada nilai do, tapi saya kira tidak mungkin. Nah, ini dan ada kalau di dalam peraturan pimpinan pusat ini ada reward-nya, reward dan punishment. Oh, ada punishment juga? Iya, reward dan punishment-nya. Ya. Ini pada PW atau PJ atau sampai PK yang memperoleh status akreditasi A diberikan reward kelas 1 pada kongres. Rewardnya pada waktu kongres berarti ya. Konferensi wilayah, konferensi cabang, dan konferensi anak cabang. Nah, itu nanti masalah pelaksanaannya gimana itu tergantung pimpinan di atasnya yang memberikan reward dan punishment-nya. Nah, kemudian yang akreditasi B juga mendapatkan reward kelas 2, C kelas tidak mendapatkan reward pada konferensi kalau C ya, akreditasi C. Kalau D diberikan punishment berupa penahanan surat pengesahan. Waduh, lumayan berat ya ini. Itu makanya. Nah, jadi reward dan punishment ini, kalau reward ini diberikan pada klaster A dan B dalam bentuk kelas 1 dan kelas 2, sedangkan untuk yang C ini kan tidak mendapatkan reward. Tapi juga nggak dapat punishment ya? Tapi juga tidak dapat punishment. Sedangkan yang D, ya nilainya yang do ini mendapatkan punishment berupa apa? Penahanan surat pengesahan. Ya Allah, reward nggak dapat, malah dapat punishment. Iya, karena ya memang mungkin saja terpuruk ya, prinsipnya terpuruk gitu saja. Tadi kan sebenarnya kalau yang sudah dijelaskan Pak Sek tadi kan ada 6 kategori untuk akreditasi, tapi kan sebenarnya di bawahnya itu masih banyak kategori kecil-kecil. Iya, betul. Di bawahnya sekali. Terus untuk buktinya juga, laporannya juga kan rumit ya Pak, banyak gitu buktinya yang harus dikirimkan, yang harus direkap gitu. Nah, dari Pak Sek dan tim dari PCI PNU sendiri untuk menyiapkan dari 6 kategori tadi butuh waktu berapa lama? Kalau waktu mungkin kisaran 1 bulan. 1 bulan. Ya, karena gini, saya juga sangat-sangat berterima kasih tidak hanya kepada para waka-waka ya, terutama para waka-waka pimpinan cabang IPNU Kabupaten Kediri, karena turut membantu mensukseskan agar kita mendapatkan akreditasi A. Nah, dari 6 poin tersebut kita petakan mana yang sesuai dengan departemennya. Contoh yang pertama tentang penguatan aswaja, berarti niku diberikan kepada dakwah. Nah, itu semuanya juga tercakup dalam borang, ada borangnya. Borang akreditasi itu ada. Borangnya itu ada. Ya, kemudian aswaja itu diberikan kepada dakwah ya tadi. Kemudian untuk yang kaderisasi ya itu diberikan kepada CPP KPP dan juga
Ke departemen kaderisasi, kemudian kegiatan sosial juga kaderisasi. Nah, untuk merekrut peserta atau merekrut kader ini itu diberikan kepada jaringan sekolah dan pesantren yang kemarin juga sudah mengisi di SMK 1 Semen itu. Kemudian yang lainnya itu saya yang menghandle ya itu. Jadi semuanya turut andil, turut membantu menyiapkan mulai dari berkas, kemudian bukti dan juga laporannya. Iya, betul. Dan untuk gini, organisasi juga ya untuk SP ya. Oh iya. Atau melengkapi struktur pengurusan. Ini juga ada turut andil tim dari organisasi. Nah, ketika ada borang tersebut, itu mencakup apa isinya borang? Nah, borang tersebut itu mencakup satu foto kegiatan, bukti yang menjadi iya harus foto. Foto kemudian deskripsi kegiatan. Nah, setelah itu yang kaderisasi juga sama, deskripsinya apa, buktinya apa. Kemudian yang melengkapi struktur pengurusan, ya foto ketika konferensinya itu harus ada. Kemudian bukti SP-nya juga harus ada. SP, jadi SP seluruh. Iya, SP seluruh, juga. Bukan ranting, PAC. PAC, oh iya. Ya. PAC Kabupaten Kediri ini kita lampirkan ke dalam borang tersebut. Ya, jadi 26 PAC ini ya saya harus memasukkan semuanya SP-nya ke dalam borang tersebut. Nah, kemudian kegiatan sosial itu juga harus ada fotonya juga. Kegiatan sosial harus ada fotonya, misalnya membenarkan irigasi ya ada fotonya. Kemudian kerja bakti juga ada fotonya. Ketika melakukan baksos ke Gunung Meletus kemarin juga harus ada buktinya, juga harus ada deskripsinya. Nah, kemudian yang sekolah juga sama. Ketika mungkin mengajar atau menjadi penggerak atau tutornya bagi para pelajar ini juga harus ada buktinya. Nah, kemarin juga kita lampirkan buktinya apa? Selain foto kita juga melampirkan absensi. Absensi ketika kegiatan tersebut. Nah, itu juga harus ada. Jadi seperti itu. Detail banget ya, Pak, sebenarnya. Ya. Ya, jadi ketika 1 bulan tersebut kami bekerja sama bagaimana menyelesaikan ini dalam waktu yang singkat dan cepat. Nanti kalau sudah selesai semuanya dari masing-masing wakaf akan dikirimkan kepada saya akan menjadikan satu dalam PDF, kemudian kita sama seperti yang klaster kita upload ke dalam SAM Ibnu, webnya pusat. Nah itu. Nah untuk proses penilaiannya itu memang ada tim asesor dari pimpinan pusat. Ya, bagi PAC atau ranting bisa saja nanti dari tim pimpinan cabang akan melakukan atau membuat tim asesor untuk bisa memberikan PAC atau ranting atau PK atau PKPD mungkin pimpinan ranting juga itu ada klasterisasi maupun akreditasi. Nah nanti bisa saja juga menjadi syarat ketika konferensi cabang periode selanjutnya. Keren nih Pak. Iya. Ini suatu terobosan ya. Nanti ya sedikit bocoran lah bagi saya. Jadi bagi PAC dan ranting persiapan saja. Iya, bisa siap-siap mulai dari sekarang. Bisa siap-siap mulai sekarang. Nah, kalau dari tim asesornya PP sendiri itu hanya menilai dari yang sudah dikirimkan itu atau apakah ada surveinya Pak? Survei ke lokasi mungkin. Kalau dari tim pimpinan pusat, mungkin saja gini, anggapan saya karena memang mengurusi satu Indonesia, ya itu bisa saja melakukan langsung verifikasi ke lokasinya. Tetapi kan mungkin karena keterbatasan, akhirnya hanya melihat dari laporan atau borang yang kita kirimkan ke pimpinan pusat saja. Hanya seperti itu yang saya tahu. Iya, bisa nih dicontoh untuk PC melaksanakan klaster dan akreditasi ke PAC seperti itu ya. Nah, ketika menyiapkan, ketika mengerjakan bukti-bukti yang sebanyak itu dengan waktu yang lumayan lama dari Pak Sek dan tim teman-teman PC Ibnu, apakah ada target harus masuk klaster 1 nih atau semasuknya aja yang penting usaha semaksimal mungkin, gimana Pak?
Oke. Untuk untuk klaster ya. Untuk klaster ini kamera rekod 3, 2, 1. oke, kita lanjutkan ya. Untuk klasterisasi dan akreditasi ini, saya juga sangat-sangat berterima kasih kepada Sekretaris periode lalu. Karena data klasterisasi itu masih bisa digunakan, hanya kita pembaruan saja dan bisa digunakan untuk pengajuan di Tahun pusat. ini. Di tahun ini. Jadi saya sangat berterima kasih kepada rekan Fendi Juniawan karena data-data beliau ini sangat-sangat penting dan sangat berguna bagi kita selaku periode saat ini. Nah, dan juga ketika akreditasi ini harapan-harapan kami tidak muluk-muluk aslinya. Kami tidak muluk-muluk, hanya saja apa yang menjadi tuntutan klaster itu kita penuhi dengan sangat sungguh-sungguh. Ya, sebaik mungkin karena kita klaster 1 kewajibannya harus ini, harus ini, ya kita siapkan semuanya. Wah, saya kira juga dalam satu periode ini, dalam 1 tahun kita berjalan ataupun pasti periode yang lalu itu semuanya sudah dilaksanakan. Cuma kita mungkin kesulitannya hanya pada waktu cari buktinya saja. Bukti ya, foto. Ya, itu kan masuk dalam harus ada, maksudnya harus ada. Ketika itu mencari itu yang kita mungkin agak kesulitan, butuh waktu yang lebih lama. Jadi kalau harapan kami istilahnya targetnya ya kita pokoknya sesuai dengan klaster kita, targetnya seperti itu. Juga tidak menyangka akhirnya bisa mendapatkan Klaster nilai 1. A dan juga akreditasi 90. Iya. Itu. Oke. Jadi target saya seperti itu. Oke. Terakhir nih Pak, setelah mendapatkan masuk ke dalam klaster 1 kemudian mendapatkan nilai 90 dengan predikat A, ini harapan selanjutnya untuk PC IPNU Kabupaten Kediri ini seperti apa? Harapan saya sendiri atau untuk semuanya ini keseluruhan? Harapan Pak Sek sendiri dan juga untuk semuanya. Harapan saya sendiri ya, kita dapat mempertahankan klaster kita dan akreditasi. Maaf ya, kalau klaster kita pertahankan, tapi kalau akreditasi harus lebih baik lagi. Kita tingkatkan lagi ya Pak? Harus 90 masih bisa naik? Masih harus 100 untuk periode selanjutnya. Oke. Ya, karena berlakunya akreditasi ini hanya 2 tahun. Hanya satu periode saja. Saya harapkan kepada periode selanjutnya harus lebih bagus, harus lebih baik, harus tertata lagi semua dokumentasi yang itu mengarah pada akreditasi dan juga klasterisasi. Dan nanti harapan bagi semuanya adalah kita dapat mempertahankan organisasi IPNU ini sampai akhir hayat kita. Amin. Nah, jadi dari ceritanya Pak Sek tadi dan juga harapannya Pak Sek dan harapannya untuk periode selanjutnya, ada satu poin yang saya tangkap sangat penting Pak, yaitu menyimpan data, foto, bukti, absensi, itu ternyata sangat penting ya. Sangat penting. Karena pasti akan digunakan untuk akreditasi seperti ini. Dokumentasi itu ternyata sangat penting. Sepele itu loh. Iya, ucut banget itu. Oke, sebelum kita akhiri mungkin kita bisa kasih oplos dulu Pak untuk PC IPNU Kabupaten Kediri. Ya, dan juga seluruh yang ikut andil dalam dan seluruh yang ikut andil, yang ikut mendoakan. Mendoakan juga nggak apa-apa ya. Betul sekali. Oke. Terima kasih Pak Sek atas waktunya malam ini. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Untuk belajar kita untuk kedepannya seperti apa. Terus harapannya Pak Sek tadi juga semoga terkabul, terwujud. Amin. Kita bisa mempertahankan klaster 1 dan juga meningkatkan nilai akreditasi dari 90 ke 100. Targetnya langsung 100, nggak main-main ya Pak. Nggak 95, 96 tapi langsung 100. Oke. Mungkin itu tadi perbincangan saya dengan Pak Sek. Semoga bisa membawa manfaat untuk rekan dan rekanita. Semoga bisa menginspirasi PAC dan juga ranting. Juga jangan lupa siap-siap karena
pasti akan ada akreditasi untuk PAC dan juga ranting. Oke. Ya. Ada kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Kami akhiri, selamat belajar, berjuang dan bertakwa. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.